Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi integrasi vektor. Pada materi integrasi vektor kita bagi menjadi dua part. Part yang pertama materi pokok pertemuan ke-13, yaitu subbab integral biasa dan integral garis. Untuk part berikutnya, pertemuan ke-14, kita akan membahas integral permukaan dan integral volume. Pada materi ini, konsep dasarnya kita menggunakan konsep dasar integral, yaitu yang sudah kalian pelajari pada saat SMA ataupun SMK, ataupun kalau kalian sudah program mata kuliah kalkulus lanjut, ya. Nah, itu sudah kalian pelajari. Kita masuk materi yang pertama, integral biasa. Misalkan AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK, di mana AT sebuah vektor yang bergantung pada variabel atau parameter T, dan A1T, A2T, A3T kontinu dalam suatu selang yang ditentukan, maka integral tak tentu dan dari AT didefinisikan sebagai berikut. Integral AT dt sama dengan I integral A1T dt ditambah J integral A2T dt ditambah K integral A3T dt. Jika terdapat sebuah vektor BT sehingga AT sama dengan D per DX AT, maka integral dari AT dt sama dengan integral D per dt BT dt sama dengan integral D BT sama dengan BT plus C, di mana C ini merupakan suatu vektor konstanta. Sedangkan integral tentu dengan batas antara T sama dengan A, di mana A ini merupakan batas bawah dan B ini merupakan batas atas, sehingga dapat ditulis di sini integral A sampai B AT dt sama dengan integral A sampai B D per dt BT dt sama dengan BT tambah C, batas atasnya B ini sampai A sampai B sama dengan B B min BA. Jadi, misalkan fungsi percepatan diberikan oleh rumus AT sama dengan A1TI tambah A2TJ ditambah A3TK yang bergantung pada parameter T waktu, maka kecepatan VT adalah merupakan integral dari percepatan yang diberikan oleh integral AT dt sama dengan I integral A1T dt tambah J integral A2T dt tambah K integral A3T dt sama dengan VT plus C. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencari kecepatan itu tidak lain adalah integral dari percepatan. Nah, kemudian kalau kalian sudah jelas, di sini kita masuk untuk integral garis. Usaha di sini merupakan hasil dari perkalian titik antara gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi. Nah, di sini usaha dirumuskan W sama dengan F kali R, di mana F adalah gaya, R merupakan suatu perpindahan. Perhatikan pada gambar di bawah ini, terdapat objek yang bergerak dari titik A ke titik B. Namun objek itu bergeraknya tidak lurus, ya. Perhatikan di sini. Jika gaya yang diberikan berubah besar dan arahnya dan objek bergerak tidak lurus, maka besarnya usaha yang dilakukan tidak lain adalah W sama dengan sigma Fi kali delta RI. Jika perubahannya kontinu, maka perumusan di atas berubah menjadi W sama dengan integral A sampai B F kali dr. Bukan kali ya, ini titik di sini adalah perkalian dot F dot dr. Untuk perpindahan dari titik A ke titik B sepanjang lintasan C, usaha yang dihasilkan merupakan integral garis dari fungsi vektor F. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan definisi integral garis berikut.
integral garis dari suatu fungsi vektor sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T lebih kecil sama dengan B dan T lebih besar sama dengan A didefinisikan sebagai berikut. Integral C A dot dr sama dengan integral A sampai B A dr sama dengan integral A sampai B. Di sini A1i tambah A2c tambah A3 tidak lain adalah merupakan vektor A dikalikan, ini didotkan ya, dr itu tidak lain adalah I dx tambah C dy tambah K dz. Ini kita kalikan satu persatu. Ingat konsep perkalian dot di sini. I dikalikan dengan I, ya, C dengan J, K dengan K, ya. Perkalian dot seperti itu. Nah, untuk IJK-nya hilang sehingga di sini menghasilkan A1 dx ditambah A2 dy tambah A3 dz. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar objek bergerak sepanjang lintasan C yang tidak lurus berawal dari titik A kemudian ke titik B, berakhir titik B, di mana A sama dengan B. Jadi objek tersebut bergerak sepanjang lintasan tertutup. Besarnya usaha pada lintasan tertutup di sini dirumuskan, ini lambangnya usaha ya, yaitu integral C, besarnya usaha ya, A dot dr sama dengan usaha C, integral C ini A1i tambah A2c tambah A3k dikalikan, didotkan dxi tambah yc plus zk. Nah, perkaliannya kita kalikan satu-satu. Di sini berarti A1 dx tambah A2 dy tambah A3 dz. Nah, untuk memahami materi di atas, di sini ada beberapa contoh soal. Kita akan bahas bersama-sama. Perhatikan contoh yang pertama. Jika RU sama dengan U pangkat 3I ditambah U kuadrat min 1C tambah 5K, tentukan yang pertama integral RU DU. Nah, di sini yang berikut ini untuk mencari integral RU DU adalah kita masukkan di sini U-nya, RU-nya kita ganti dengan ini. Nah, kemudian kita integralkan ke U. Ini merupakan contoh integral tak tentu ya, karena tidak ada batas atas sama batas bawahnya. Sehingga hasil integralnya ini adalah 1/4 U pangkat 4 ditambah tetap I ya, jangan lupa. Di sini integralnya ini adalah 1/3 U pangkat 3 min 1, integralnya 1 itu U. Ini integral karena ini konstanta, berarti integralnya 5 itu ada 5U K. Jangan lupa IJK-nya ya, plus C. Untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu kita jawaban yang dari A ini, kita masukkan batas atas 1, batas bawahnya 0. Jadi hasilnya U-nya ini kita ganti 0, ganti 1 semua. Hasilnya dikurangi dengan setiap nilai U ini kita ganti dengan 0. Sehingga hasilnya didapat adalah 1/4I min 2/3J plus 5K. Di sini C-nya tidak perlu karena C merupakan vektor konstanta, yaitu C1i tambah C2j tambah C3k. Tidak perlu ditulis ya C-nya. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Jika AT sama dengan TI min T kuadrat J tambah T min 1K dan BT sama dengan 2T kuadrat I plus 6K, hitunglah integral batas atasnya 2 ya, ini sampai 0 sampai 2 A dot B dt. Nah, untuk mencari ini ya, ini A-nya, nah ini B-nya. Kita perkalikan dot dulu. Perkalian dot. Ingat perkalian dot I dengan I, J dengan J, K dengan K. IJK-nya hilang. Kemudian karena di sini ini J-nya ada, di sini nggak ada, berarti J-nya ini 0 ya, berarti kan nggak ada ya, tinggal ini T kali 2T kuadrat kan 2T pangkat 3 ya, ditambah, nah ini kalikan dengan J di sini nggak ada, berarti 0, T min 1 kali 6T berarti 6T kali T min 1. Nah, kemudian IJK-nya hilang. Ini kita sederhanakan, ini dikalikan 6T kuadrat, ini dikalikan min 6T dt. Kemudian setelah itu kita cari integralnya. Nah, ini merupakan contoh integral tentu karena ada batas bawah dan batas atasnya. Integralnya ini adalah 2/4, 2 per pangkatnya ini dikalikan tambah 1, 2/4 itu tidak lain adalah setengah. T pangkat 4 ditambah 6/3, T pangkat 3, 6
6/3 ya, 6/3 tidak lain 2 min 6/2 T pangkat 2 plus C. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Setelah dimasukkan di sini T-nya kita ganti dengan 2, hasilnya T-nya diganti dengan 0 sehingga didapatkan 12. Contoh yang ketiga, jika A sama dengan 3Y kuadrat min 6YZI tambah 2Y plus 3XYJ tambah 1 min 4XYZ kuadrat K, tentukan integral dari A dot dr dari 0,0,0 sampai 1,1,1 sepanjang lintasan. Yang pertama, X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T pangkat 3. Hampir sama seperti contoh di atas. Kita cari dulu, untuk menjawab pertanyaan A, kita cari dulu integral A dot dr. Ini adalah vektor A-nya ya. Dot dr, dr itu tidak lain adalah dxi tambah dj tambah dzk. Kemudian kita kalikan satu persatu, i dengan ke i, c dengan ke c, k dengan ke k. Nah, i kalikan i hilang ya, berarti tinggal 3i kuadrat min 6xz ditambah ini dengan c, ini dy, ini k dengan k, berarti ini dz. Kemudian untuk menjawab nomor A, berarti setiap nilai X di sini, X, Y, Z ini kita ganti dengan T, T kuadrat, T pangkat 3. Nah, demikian juga DX-nya. Ini kan DX, berarti X-nya ganti T, berarti DT. Ya, perhatikan. Kalau ini DY, berarti DY-nya ganti T kuadrat. Begitu ya. DZ, berarti Z-nya ganti T pangkat 3. Nah, kemudian kalau sudah di sini diselesaikan, diintegralkan dan dimasukkan batas atas batas bawahnya, hasilnya ini sama dengan 2. Coba kalian hitung. Nah, untuk menjawab nomor B, di sini sepanjang garis lurus dari 0,0,0 sampai 0,0,1, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, DY, X sama dengan 0, DY sama dengan 0, Z berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang bagian lintasan ini adalah sama ya. Di sini dimasukkan, tinggal batas bawah, batas atasnya. Nah, ini bisa kalian pelajari dulu. Contoh 4. Carilah usaha yang dilakukan untuk menggerakkan suatu partikel dalam medan gaya yang diberikan oleh F sama dengan YI tambah X kuadrat C sepanjang kurva X sama dengan 2T, Y sama dengan T kuadrat min 1 dari T0 hingga T sama dengan 2. Berarti untuk mencari besarnya usaha yaitu F(k)dr, integral F(dr). Integral ini kok F-nya, fungsi vektor F-nya, ini adalah dr-nya ya. Kalau ini ke IJ berarti dr-nya ini tidak lain adalah dxi tambah dzj, tidak perlu dzk. Nah, kemudian dikalikan satu persatu. Di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Dilihat dari sini. Nah, kemudian dihitung ya, seperti di atas. Kemudian diintegralkan. Nah, kemudian dimasukkan nilai pendekatan batas atas batas bawahnya, hasilnya 100/3. Di sini ada latihan terbimbing. Nah, di sini coba kalian kerjakan. Untuk nomor 1 ini merupakan contoh integral tak tentu ya, ada batas bawah batas atasnya. Ingat integral dari sin itu adalah min cos. Kalau cos itu sin. Jangan lupa tertukar dengan turunan. Untuk nomor 2, percepatan A dari sebuah partikel sembarang T lebih besar 0 diberikan oleh A sama dengan E pangkat min TI min 6T plus 1J tambah 3 sin TK. Jika kecepatan V dan perpindahan R adalah 0 pada saat T sama dengan 0, carilah V dan R pada sembarang saat. Nah, di sini untuk mencari V tidak lain adalah integral A dt. Nah, A-nya di sini A-nya sudah diberikan ya. Kemudian dt ya. Kita integralkan ke T.
Nah, kemudian jika V sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0, di sini menyebabkan, nah, ini ya, kita cari nilai C1-nya. Sehingga dari nilai C1 yang sudah kita cari ini, kita substitusikan ke ini ya, ke bintang ini untuk mencari V-nya. Nah, V-nya sudah dapat, sehingga kita cari R-nya, di mana R di sini adalah integral dari V. Ya, untuk mencari R itu perpindahan jarak. Kemudian di sini R-nya kita buat 0, sehingga untuk C2-nya ketemu. Kemudian rumus harga C2-nya ketemu, masukkan ke R-nya, sehingga rumus R ketemu. Yang nomor 3, jika A sama dengan 2Y tambah 3I tambah XZJ tambah YZ min XK, hitunglah integral A dr sepanjang lintasan berikut. Sama di sini. Untuk mencari ini, kita cari dulu integral A dot dr. A itu ininya, vektor A-nya dikalikan dr-nya. Karena ini ada IJK, berarti ini DXI tambah DYJ tambah DZK. Kalikan satu per satu, perkalian dot. Ingat, I dengan IJ dengan JK dengan K. Kemudian, nah, ini untuk menjawab yang A, berarti dari ini atas ini setiap nilai Y kita ganti dengan T, ya. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2T kuadrat, ya, dan sebagainya. Baru hasilnya kemudian diintegralkan, masukkan nilai pendekatannya. Dicoba dulu ya. Demikian juga untuk yang B, konsepnya sama seperti yang sudah saya contohkan di atas. Kemudian untuk yang nomor 4, jika F sama dengan 2X plus Y kuadrat I tambah 3Y min 4XJ, hitunglah F dot dx mengelilingi segitiga C pada gambar berikut. Nah, sama ini ya. Nah, ini kita cari integral F dot dr, ya, kita cari hasilnya, konsepnya sama seperti di atas. Ini ada latihan mandiri, bisa kalian kerjakan dahulu. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.